Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membedah tentang sejarah asal-usul suku Dayak yang berada di tanah Kalimantan. Sumber utama dari pembahasan ini berdasarkan dari buku sejarah Kutai Kertanegara yang ditulis oleh Profesor Saukani Hasan Rais dan catatan dari Michael Koman yang berjudul Manusia Dayak Dahulu dan Masa Depan, serta sumber yang lainnya. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Suku Dayak yang sudah ribuan tahun mendiami Pulau Kalimantan ternyata memiliki asal-usul yang masih dipengaruhi oleh penduduk dari luar Pulau Kalimantan. Disebutkan dalam buku Kerajaan Kutai Kertanegara yang ditulis oleh Saukani Hasan Rais yang juga bersumber dari Michael Koman bahwa nenek moyang dari Kalimantan Timur berasal dari daratan Asia yang kini disebut dengan Provinsi Yunan atau Cina Selatan. Para nenek moyang orang Dayak pada masa itu dikisahkan adalah kelompok-kelompok kecil yang datang sebagai pengembara yang berhasil sampai di Pulau Kalimantan, namun masing-masing menempuh rute dan waktu yang berbeda-beda. Dari sumber yang lain bahwa pada abad ketiga sebelum Masehi, di masa dinasti Han berkuasa, orang-orang Cina sudah datang ke Kalimantan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi berupa barang keramik di masa dinasti Han yang ditemukan di Kalimantan yang disimpan di Museum Jakarta. Para pelaut Cina dari masa dinasti Han pada masa itu berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Rute pelayaran mereka menyusuri pantai Asia Timur dan pulangnya melalui Kalimantan Barat serta Filipina. Hubungan dagang dengan Asia ini adalah berkah dari hasil upaya sebelumnya dari masa dinasti Han untuk melakukan perluasan. Selanjutnya, suku Dayak ini dibedakan oleh Michael Koman menjadi dua wilayah. Pertama, wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, sedangkan wilayah kedua adalah Kalimantan Barat, Utara, dan Timur. Diperkirakan suku Dayak yang kini tinggal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki rute perjalanan lewat Indochina atau Vietnam, Semenanjung Malaya dan juga Malaysia ke Sumatera, kemudian menyeberangi Selat Karimata menuju Kalimantan Tengah dan Selatan. Sedangkan suku Dayak yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur menempuh rute Provinsi Hainan, Taiwan, Filipina, lalu menyeberang Laut Cina Selatan dan menuju tiga provinsi tersebut. Pembedaan ini dapat dilihat dari sisi antropologis dari suku Dayak di kedua wilayah itu. Misalnya, suku Dayak Murut yang mendiami Kalimantan bagian utara memiliki budaya dan sistem irigasi yang berbeda dengan mereka yang mendiami Kalimantan bagian selatan dan tengah. Imigrasi diperkirakan terjadi pada tahun 3000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Masa itu merupakan zaman glasial di mana es di kutub utara dan selatan belum mencair, sehingga selat-selat sempit yang kedalamannya kurang dari 100 meter masih belum terbentuk dan masih berupa daratan yang bersambung. Maka cukup dengan perahu kecil mereka akan mampu menyeberangi Selat Karimata dan Laut Cina Selatan yang tidak begitu luas pada masa itu. Pada masa imigran tersebut merupakan ras Kaukasoid dan Mongoloid. Setelah itu, Michael Koman mengelompokkan penduduk Kalimantan ini menjadi dua, yaitu suku Dayak yang tinggal di hulu sungai masuk dalam ras Deutro dan suku Kutai yang mendiami hilir sungai masuk dalam kelompok ras Proto-Melayu. Saukani menyimpulkan bahwa pengelompokan suku Dayak di hulu sungai dan suku Kutai di hilir sungai bersifat sosio-religius. Mereka awalnya berasal dari ras yang sama, yaitu Deutro-Melayu. Namun suku Kutai banyak terpengaruh oleh ras Proto-Melayu seperti Banjar, Bugis, dan Jawa. Maka suku ini lebih suka dikelompokkan sebagai Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu mengidentikan Dayak sebagai orang-orang pedalaman yang tidak beragama Islam dan Kutai diidentikan dengan penduduk Proto-Melayu yang beragama Islam.